Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Fidariski, mahasiswa MPI semester 5 Unisma Temanggung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip dan praktik menulis surat resmi yang efektif dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya, mengapa sih surat resmi itu penting dalam komunikasi formal? Jadi surat resmi sangat penting dalam komunikasi formal karena surat resmi berfungsi untuk menyampaikan informasi, permintaan, dan perintah dengan jelas dan terstruktur. Surat resmi juga menciptakan dokumentasi yang dapat dijadikan referensi di masa depan, serta mencerminkan profesionalisme dan etika. Dengan menggunakan surat resmi, hubungan antara pihak-pihak yang terlibat menjadi lebih jelas dan legitim, baik di lingkungan pemerintahan, bisnis, maupun organisasi lainnya. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai prinsip-prinsip menulis surat resmi. Nah, di sini ada struktur surat resmi. Struktur surat resmi terdiri dari kepala surat atau kop surat. Nah, biasanya di kepala surat ini berisi nama instansi atau organisasi, alamat, dan logo jika ada. Kemudian ada tanggal surat. Nah, tanggal surat ini tujuannya untuk menunjukkan kapan surat ditulis. Kemudian ada nomor surat. Nomor surat ini ditulis untuk pengarsipan dan referensi. Kemudian yang selanjutnya ada lampiran. Lampiran ini ditulis jika ada dokumen tambahan yang menyertai surat. Kemudian ada perihal. Perihal ini ditulis untuk menyatakan pokok bahasan surat. Kemudian alamat tujuan, berisi nama dan alamat penerima surat. Kemudian salam pembuka. Nah, salam pembuka ini biasanya berisi ungkapan penghormatan seperti kata dengan hormat. Kemudian isi surat. Nah, isi surat ini terdiri dari alinea pembuka, pokok, dan juga penutup. Kemudian salam penutup. Nah, salam penutup ini berisi ungkapan penghormatan di akhir surat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada nama dan tanda tangan pengirim. Kemudian yang terakhir ada tembusan, tetapi tidak wajib. Selanjutnya bahasa yang digunakan. Nah, bahasa dalam surat resmi yaitu menggunakan bahasa baku. Artinya menggunakan kosakata dan tata bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Kemudian menggunakan bahasa singkat dan jelas. Artinya isi surat harus disampaikan dengan kalimat yang padat dan mudah dipahami, menghindari penggunaan bahasa implisit. Kemudian menggunakan bahasa yang formal dan sopan, artinya menggunakan kata ganti yang tepat seperti Anda, kami, atau beliau, serta sapaan formal seperti Bapak, Ibu, atau gelar resmi penerima. Selanjutnya, etika penulisan. Etika dalam menulis surat resmi mencakup 1. Menghormati penerima, yaitu dengan menggunakan salam pembuka dan penutup yang sopan untuk menunjukkan penghormatan kepada penerima surat. Kemudian keakuratan informasi, yaitu dengan memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam surat benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kerapian dan kebersihan. Nah, surat harus ditulis dengan rapi, baik dari segi format maupun penulisan. Tujuannya untuk mencerminkan profesionalisme pengirim. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai contoh surat resmi. Nah, di sini saya mengambil contoh dari surat pemberitahuan. Nah, di sini sudah ada contoh surat pemberitahuan. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Nah, di sini sudah ada nama organisasi, kemudian ada alamat dan juga ada logonya. Kemudian ada tanggal surat. Nah, tanggal surat ini biasanya ditulis di pojok kanan atas, yang tujuannya untuk menunjukkan kapan surat ditulis atau dibuat. Kemudian nomor surat. Nomor surat ini ditulis untuk pengarsipan. Kemudian lampiran. Lampiran ini ditulis 1 lembar karena ada dokumen tambahan yang menyertai surat. Nah, dokumen tambahannya yaitu ini. Ini termasuk dalam dokumen tambahan. Kemudian perihal surat. Perihal surat termasuk dalam pemberitahuan karena
memberitahukan kepada penerima surat akan adanya kegiatan webinar literasi digital. Kemudian alamat tujuan ini ditujukan kepada Ketua SEMA FTK Unisnu Temanggung. Kemudian ini termasuk ke dalam salam pembuka. Kemudian ini termasuk ke dalam isi surat, dan ini termasuk ke dalam salam penutup, dan kemudian ini juga ada nama dan tanda tangan pengirim surat. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tips untuk membuat surat resmi yang efektif. Nah, di sini ada 3 tips untuk membuat surat resmi yang efektif. Yang pertama, memilih kata yang tepat. Kemudian yang kedua, format penulisan. Dan yang ketiga, penggunaan tanda baca yang benar. Tips yang pertama, memilih kata yang tepat, yaitu dengan menggunakan bahasa baku. Artinya, pilihlah kosakata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Hindari penggunaan bahasa atau istilah yang tidak baku. Kemudian, sederhana dan jelas. Artinya, menggunakan kalimat yang sederhana dan langsung. Hindari kalimat yang terlalu panjang atau kompleks agar pesan mudah dipahami. Kemudian, hindari ambiguitas, yaitu dengan memastikan bahwa kata-kata yang digunakan tidak memiliki makna ganda. Pilih kata-kata yang spesifik untuk menghindari kebingungan. Kemudian sopan dan formal, artinya dengan menggunakan ungkapan yang sopan dan formal, seperti dengan hormat atau kami menghargai perhatian Anda. Kemudian tips yang kedua yaitu dalam format penulisan. Nah, yang pertama, dengan mengikuti struktur standar, artinya pastikan surat mengikuti struktur umum surat resmi, yaitu kepala surat, tanggal, nomor surat, alamat penerima, isi surat, dan penutup. Kemudian menggunakan font yang jelas, artinya pilih font yang mudah dibaca seperti Times New Roman dengan ukuran 12. Pastikan juga ada jarak antar paragraf untuk meningkatkan keterbacaan. Kemudian margin yang tepat, artinya menggunakan margin standar sekitar 2,5 cm di semua sisi. Tujuannya untuk memberikan ruang kosong yang cukup dan membuat surat terlihat rapi. Kemudian paragraf terpisah, artinya pisahkan paragraf setiap bagian isi surat ke dalam paragraf terpisah untuk memudahkan pembacaan. Tips yang ketiga, penggunaan tanda baca yang benar. Yang pertama, tanda titik. Gunakan titik di akhir kalimat pernyataan. Pastikan setiap kalimat memiliki tanda titik agar jelas bahwa kalimat tersebut telah selesai. Kemudian tanda koma. Gunakan koma untuk memisahkan elemen dalam daftar atau sebelum kata penghubung dalam kalimat kompleks. Misalnya, kami ingin mengundang Anda, koma, Bapak atau Ibu, koma, untuk hadir, titik. Kemudian tanda tanya dan seru. Gunakan tanda tanya di akhir kalimat pertanyaan dan tanda seru untuk mengekspresikan perasaan dengan tepat. Namun, gunakan tanda seru dengan hati-hati dalam konteks formal. Kemudian tanda petik. Gunakan tanda petik untuk mengutip pernyataan orang lain atau untuk menekankan istilah tertentu. Dapat disimpulkan bahwa menjaga kualitas penulisan surat resmi sangat penting dalam dunia profesional karena berpengaruh langsung terhadap citra organisasi dan efektivitas komunikasi. Surat yang ditulis dengan baik mencerminkan profesionalisme dan perhatian terhadap detail, sehingga meningkatkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Sebaliknya, kesalahan dalam penulisan dapat menyebabkan kebingungan, menurunkan kredibilitas, dan merusak hubungan bisnis. Oleh karena itu, penulisan surat resmi yang berkualitas tidak hanya mendukung komunikasi yang jelas, tetapi juga berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Baik, mungkin cukup itu penjelasan dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.